Indodax itu lebih tua dari Ethereum. Bitcoin dari 2012, kayaknya saya nggak ada deh. Belum pernah saya ketemu orang Indo loh yang beli Bitcoin dari 2012 tuh belum ada. Baru kali ini, baru Pak Wil. Rata-rata tuh paling jauh yang saya pernah ketemu 2014, 2015. Ini bahkan ahead lagi 2014 dan beli Ethereum dari sejak ICO. Wah. Dan tapi kasus yang bom itu beneran ada, yang di film itu beneran ada. Serius? Beneran ada. Itu kriminal orang Indo atau orang mana? Orang Indo. Oh iya? Dan ketangkep. Oh iya? Masih di penjara sekarang? Nggak tahu. Yo guys, oke balik lagi kali ini ke BLP nomor 7 Banteng Lari Podcast. Kembali lagi bersama gue Andreas Tobing. Dan kali ini guys ya, gue punya tamu tuh super spesial ya. Ini gue bener-bener kayak suatu kehormatan banget beliau bisa hadir ke sini dan kayak apa ya, mau mengisi podcast gue yang kayak masih sangat-sangat kecil ya, tapi beliau itu tuh gimana ya, gue yakin lah teman-teman yang di Indo khususnya ya, yang sudah into crypto market, entah kalian baru, entah kalian sudah selama apapun, nggak mungkin nggak kenal beliau. Gue guarantee ya, yaitu Pak William Sutanto from Indodax. Thank Apa you. kabar Pak Wil? Baik, thank you. Apa kabar Pak Wil? Enggak lah, saya yang merasa terhormat. Enggak, bener-bener saya bener-bener terhormat banget Pak Wil mau datang ke sini. Setelah saya yakin Pak Wil sibuk banget, apalagi kan kita tahu baru ada satu peristiwa besar yang terjadi di Indodax, tapi ya setelah semuanya selesai gitu ya, Pak Wil mau kesini, thank you loh. Gimana Pak Wil? Sibuk Pak? Kabar baik. Ya pasca insiden sibuk banget, tapi ya. ini udah mulai mulai agak santai dikit gitu. Oh gitu ya? Udah clear semua ya? Kan benernya dari 2 minggu lalu udah beres sebenarnya. Oke, udah iya. business as usual. Cuma Benar. sekarang kita ada dinamika yang lain aja. Kalau kemarin kan kita post incident, kita urusan security, audit segala macam untuk supaya Indodax bisa berjalan seperti biasanya normal gitu kan. Kalau sekarang dinamikanya adalah kita itu kan mesti comply dengan sistem perizinan di Indonesia. Kan ada satu lembaga baru namanya CFX kan, CFX, betul. di mana memang udah banyak exchange yang terdaftar di situ. Betul, nah kita salah satu yang belum. Ya, Harusnya kita itu targeting benernya bulan lalu udah kelar gitu. Tapi karena ada incidents, ya kita lebih fokus ke incidents-nya dulu. Sedangkan requirement mereka kan agak banyak. Jadi kita sekarang fokus di situ. Oke. Nice. Nah, Pak Wil, boleh tahu nggak selain Indodax, Pak Wil tuh punya kesibukan apa lagi sih? Karena saya dengar Pak Wil nih lini usahanya lebar banget nih Pak Wil. Paling ada blog dev gitu. Ya. Hampir semuanya kripto sih. Ya bisa dibilang 100% kripto lah malah. Oh gitu. Pak Wil non kripto nggak ada malah ya? Non kripto ada portofolio non kripto, tapi saya benar-benar hands off di situ. Jadi sebulan belum tentu saya meeting sekali sama mereka. Jadi paling pasif investor aja di sana gitu atau shareholder aja gitu ya. Shareholder tunjuk profesional untuk jadi direktur, kita lepas tangan. Dan udah lama kan ada PPR 1 di Bali sama ada Money Changer. Tapi benar-benar 100% fokus kegiatan sehari-hari seputar kripto aja, nggak ada yang lain? Kripto, Indodax dan semua affiliate-nya. Number one-nya tetap Indodax ya yang di kapal besarnya kan Indodax. Kapal besarnya. Fondasinya. Oh gitu. Nah, gini ya, ini Pak Wil kan kita semua tahu lah, Indodax itu sebelumnya kan bitcoin.co.id gitu kan. Itu yang benar-benar pertama on board benar-benar semua masyarakat Indonesia ke Bitcoin kan startnya dari situ pasti. Nggak mungkin dari exchange lain gitu. Kalau mereka yang udah dari angkatan dulu dari 2014-15 pasti startnya onboardnya dari Indodax ya sekarang namanya. Itu gimana sih ceritanya Pak Wil? Emang bener gara-gara ada bom atau gimana? Tapi kasus yang bom itu beneran ada, yang di film itu beneran ada. Serius? Beneran ada. Saya nonton tuh filmnya. Iya itu. Tapi emang kisahnya nggak se-ekstrim ada tembak-tembakan seperti itu. Tapi itu beneran ada teroris yang mau ngebom suatu mall, terus minta hostage, minta tebusan berupa Bitcoin, dan kemudian kita bantu kepolisian untuk memecahkan kasus itu. Oh itu real? Berdasarkan kisah nyata. Tapi nggak plek-keteplek kisah nyata. Gitu. Ya mungkin ya jalan ceritanya agak didramatisir dikit, tapi itu nggak dikit, agak banyak dramatisir. Tapi bener real itu ya? Tapi real ada. Minta tebusannya juga ke Indodax, melalui Indodax gitu? Melalui kita. Bukan gitu. Melalui kita, tapi ada address yang ya kan on-chain semua kelihatan. Betul. Makanya kalau berbuat kriminal di on-chain tuh benernya salah agak kontradiktif karena dari on-chain kan kelihatan semua, benar. Mereka cash out pasti kelihatan. Benar. Off-ramp-nya juga kelihatan semua. Betul. Oh itu real ya? Itu real. Kita dipanggil sama Densus, sama Barreskrim itu real. Ya ampun, sama Pak Oscar tuh berdua ngadepin itu. Ya ampun, saya pikir itu
pure ini loh. Pure Enggak. apa cerita. Makanya ada tulisan kan based on true story. Oh, Based iya on, sih. Inspired by true Inspired. story. Ya. Oh gitu. Masa Jadi kita ada sedikit kenyataannya di situ yang menjadikan ide bikin itu film. Ya intinya kenyataannya adalah tapi Pak Will sama Pak Oscar waktu itu benar-benar handle kasus itu dan benar-benar bayar tebusan Bitcoinnya itu kalian yang kerjain itu benar. Iya, kita bantu law enforcement waktu itu. Itu kriminal orang Indo atau orang luar? Orang Indo. Oh iya? Dan ketangkep. Oh iya? Masih di penjara sekarang? Nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu. Tapi Pak Will pasti tahu lah ya siapa kriminalnya, tahu dong. Ya kita kan bantu ngetrace waktu itu, kita bantu kepolisian. Tapi abis itu udah nggak tahu lagi. Oh gitu. Tapi itu kita nggak update lagi. Itu saya kaget loh. Itu cerita nyata. Oke. Nah tapi pertanyaan saya awalnya tuh idenya gimana sih bisa Pak Will sama Pak Oscar tuh bikin exchange kripto pertama di Indonesia gitu? Atau sebetulnya yang paling menarik adalah pertama kali Pak Will mengenal Bitcoin gitu dan membeli itu tuh kapan gitu dan ceritanya gimana Pak? Benernya semua yang terjadi di 2012 sampai 2014 itu nggak sengaja aja sih. Oh iya, kan sebelumnya saya kan di IT industry memang. Jadi berita-berita yang menarik di seputar IT industry ya masuk aja gitu kan, baca di forum entah Reddit atau dik.com gitu. Iya. Ya dapat informasi itu waktu itu masih Mt. Gox. Mencoba beli sedikit. Terus waktu itu Pandi, tahu Pandi nggak? Pandi itu yang nerbitin domain .co.id segala macam. Itu pertama kali keluar di Indonesia. Sebelumnya nggak ada domain.id itu nggak ada. Nah barusan keluar, terus dengar berita itu, wah menarik nih mau beli domain domain apa? Bitcoin Co.id waktu itu. Aku yang beli 2012 lah kira-kira kurang lebih. Iseng aja waktu itu ya. Iseng aja. Tapi dengan berjalan waktu makin rame itu soal Bitcoin di dunia. Terus ku isi dengan blog, pakai WordPress biasa. Copy paste aja artikel dari luar negeri itu terjemahin ke bahasa Indonesia. Ya udah isi. Muncul nomor 1 di Google yang versi Indonesia Bitcoin. Jadi semua yang mau cari sesuatu tentang Bitcoin muncul Bitcoin Co.id. Terus di blog kan ada comment section. Nah di komen pada tanya cara beli gimana bla 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 bla. Ya udah aku iseng bikinin portal buat jual beli. Tapi waktu itu bukan exchange. Waktu itu kayak money changer gitu loh. Ada Bit, ada As. Kalau beli rate-nya sekian, kalau jual rate-nya sekian. Terus aku kayak ambil spread 1%, 2% tergantung kondisi market gitu kan. Terus aku ambil sourcing dari luar negeri termasuk Mt. Gox segala macam. Jadi maksudnya inventory Bitcoinnya waktu itu masih ngambil dari luar gitu ya, bukan Pak Will yang nyetok sendiri luar. gitu. Ya selain punya stok. Nah itu masalahnya ini orang yang punya exchange tuh nggak bisa ngehold itu. Karena barang kita buat ini inventory buat liquidity di market. Gitu. Jadi itu benar-benar awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ. Terus 2013 akhir harga Bitcoin itu kan sampai $1,000. Terus kalau sekarang Kimchi Premium. Waktu itu China Premium. Oh China ya dulu. Harga di Cina itu bisa 30%, 50% dari market di barat. Nah terus aku mau ke Cina, mau buka rekening di sono. Mau ngajak Oscar, bro, ke Cina yuk. Kan dia suka ke Cina juga. Aku ajak ke situ, buka rekening. Terus waktu perjalanan di situ, Oscar mulai pelajarin tentang Bitcoin gitu. Terus aku ajakin, yuk kita seriusin ini, kayaknya rame. Tapi aku nggak mau jadi CEO. Kamu aja yang jadi CEO, aku yang ngurusin barangnya. Oh gitu. Waktu itu Pak Oscar belum tahu tentang Bitcoin. Ya mulai belajar. Mulai belajar aja lah ya. Mulai belajar. Terus ya tertarik. Terus Februari ya kita launch Bitcoin Co.id sebagai exchange. Oh gitu. Running terus sampai sekarang nih. Running gitu ya. Terus puji Tuhan sampai sekarang dengan segala dinamikanya. Wah gila banget. Berarti long story banget ya dari sana ya. Maksudnya bukan sesuatu yang Pak Will udah rencanakan sebelumnya. Awalnya cuman dari iseng bikin blog. Terus abis itu awalnya bahkan domainnya beli coba-coba dan akhirnya flipping sampai sekarang gitu. Mungkin lah, mana ada orang sepinter itu. Kalau ada yang mau, saya 10 tahun lalu sudah tahu Bitcoin bakal seperti ini, pasti bullshit. Jadi Pak Will itu pertama kali beli Bitcoin berarti 2012 ya? Bahkan. Wow. Single digit US dollar waktu itu. Iya. Masih di bawah $10 waktu itu ya? Masih bawah $10. Wih. Itu
Powell udah jual beli atau masih hold ya? Jual beli. Jual beli lah ya. Benernya lebih enak hold aja, nggak usah bikin exchange, nggak pusing. Powell waktu single digit beli hold sampai sekarang udah 10.000 x lebih kali ya. Iya ya. Ya, kalau misalnya bayangin aja $5 misalkan, sekarang 60.000. 60.000. 12.000 x. Iya. Wow. Ya ampun. Kalau $1.000 ya udah jadi berapa? Makanya yang OG kalau fokus ini kaya-kaya semua sekarang. Bener sih. Kalau emang fokus ikut ICO dari awal, beli Ethereum dari awal. Aku juga beli Ethereum dari awal. Iya, waktu itu nggak tahu, saya kan pernah bikin konten waktu itu ya di TikTok mengenai waktu itu Powell ingat gak sih 2021 kalau saya nggak salah ya, ada satu Powell kan ikut ICO-nya kan, ya kan, terus waktu itu ada di Look on Chain tuh di Twitter ada kayak nge-claim gitu ya, terus and this wallet belongs to William Sutanto, City of Indodax, itu rame banget saya kontenin waktu itu. Iya itu bener ya. Bener. Keren. Itu gimana ceritanya Powell kok? Maksudnya itu memang waktu itu naratif berjalan gitu terus aja ya. Terus akhirnya Ethereum lah create, terus Powell ya udah ikut gitu. Waktu itu lagi banyak muncul koin-koin baru kan, tapi semuanya itu konsepnya mirip-mirip sama Bitcoin. Biasanya cuma ngefork Bitcoin doang. Benar. Dogecoin, Litecoin, Namecoin, apa kan mirip-mirip semua lah. Nah terus muncul ide baru, smart contract. Ya benernya awal-awal nggak gitu paham juga smart contract gimana apanya. Cuma ya FOMO aja ikutan beli. Dan dengan di harga waktu itu benernya kan receh juga, nggak banyak. Cuma karena multipliernya gede banget jadi kerasa gede. Oh banget itu. Itu waktu itu harganya berapa? Cuman ikut ICO-nya 30 sen. Buset, 30 sen kalau jadi 3.000 ya 10.000 kali lipat juga. Itu ada limitnya waktu itu, ikut ICO-nya maksimal berapa? Nggak ada limitnya. Belinya pakai Bitcoin waktu itu. Wow. Gile, ngeri banget. Itu tuh teman-teman, se-OG itu loh Powell. Bener-bener se-OG itu beli Bitcoin dari 2012. Kayaknya saya nggak ada deh. Belum pernah saya ketemu orang Indo loh yang beli Bitcoin dari 2012 tuh belum ada. Baru kali ini baru Powell. Rata-rata tuh paling jauh yang saya pernah ketemu 2014, 2015. Ini bahkan ahead lagi 2014 dan beli Ethereum dari sejak ICO. Wah. Dan Indodax tuh lebih tua dari Ethereum. Indodax lebih Ethereum 2015 soalnya ya. Launchingnya 2015. Agustus kan. ICO-nya 2014. Indodax Februari 2014. Wow. Gile. Jadi bukan cuma di Indonesia kita OG, di dunia emang kita OG. Benar. Kalau kita ngomong sama vendor, sama investor, sama apapun, kalian dari kapan? 2014. Mereka kaget juga. Gila juga dari 2014. Oh tapi ini Powell tiba-tiba saya jumping dikit, emang dari awal nggak ada rencana bikin Indodax go global gitu nggak ya? Enggak sih, belum. Pure lokal aja. Kita nggak punya expertise di sana. Ya mungkin ya suatu saat, tapi nggak yang negara-negara gede gitulah. Nggak gampang loh bikin exchange. Pasti nggak gampang. Nah terus Powell mau balik nanya dikit nih. Ini pertama-tama berarti gini, Powell itu kan sebelum beli Bitcoin itu kerja di IT sektor ya? Kerjaan apa waktu itu Powell? Software house, dev shop gitu. Jadi Powell bikin yang website, yang coding gitu? Yang coding, yang nge-manage kan ownernya juga. Saya sama Oscar pernah joint venture bikin itu. Software house itu. Jadi kita kenal udah lama. Itu tahun 2000, dari 2000 berapa tuh? 2008 gitu. Jadi ngerjain itu akhirnya ketemu tuh Bitcoin gitu ya. Dulu waktu itu maksudnya ketika beli nggak ada lah ya maksudnya Powell udah punya ekspektasi nggak sih Bitcoin bahwa someday harganya bisa jadi 50, 60, 70 ribu dolar gitu? Sama sekali nggak. Hoki aja. Ya hoki dikerjain jadi cuan. Hoki kalau nggak dikerjain juga nggak jadi cuan. Bener sih. Selalu gitu ya. Tapi hokinya gini. Jadi waktu pertama masuk ke Bitcoin Co ID, waktu mau memutuskan all out di Bitcoin Co ID itu memang pas kesulitan keuangan benernya. Gitu. Jadi waktu itu dev shop lagi sepi. Terus kan aku ada usaha internet marketing. Main Google AdSense. Bukan Google AdSense yang sekarang. Google AdSense sekarang YouTube. Kalau waktu itu ya kita bikin web, pasangin iklan. Pasangin iklan. Kita SEO-in websitenya. Paham. Terus kita jualan affiliate Amazon, ada commission junction segala macam. Nah, persis tahun 2013-2014
itu Google ada algoritma orang-orang yang non US citizen itu banyak account yang di-ban. Aku yang kena. Gitu. Itu yang kena, aku apply pakai nama adik, pakai nama temen, nggak bisa semua. Jadi income dari situ hilang tiba-tiba. Jadi mau nggak mau ya mesti cari mainan baru itulah. Terus sama Oscar itu tadi bikin Bitcoin Co ID. Terus saya sama istri pindah ke Bali. Jadi memang ya udahlah kita mau mulai hidup baru gitu di Bali, kayaknya seru gitu. 2000 berapa? From zero. 14 itu. 2014 waktu awal Bitcoin. Jadi awal-awal Paul running operation itu dari Bali gitu. Dari Bali. Jadi ya sewa kontrakannya kumuh banget. Setiap hujan banjir di depannya. Pantes alamat Indodax itu di Bali ya? Di Bali sampai sekarang ada alamat ya? di Bali. Tapi yang kantor pertama itu di Jalan Legian Kaja namanya, Legian Kaja tulisannya. Itu cuma ya kayak apa sih, kios 3x4 kayak gitu. Sekarang jadi kios tato kayaknya. Ya bisa bayangin kan, kios tato kan kecil gitu kan. Kecil. Kayak barbershop kayak tatoan kecil segitu. Ya udah kita cuma di sana. Terus awal pun aku masih inget logonya Bitcoin karena kita kayak ya sok apalah idealis atau apa. Kita nggak ngeprint, kita gambar. Kita lukis sendiri gitu ya, pakai cat air sendiri gitu ya? Logo Bitcoin gede gitu, pakai kertas karton. Terus gambarnya masih inget, ngegambarnya di McDonald Sunset Road. Will yang gambar atau istri? Enggak, aku sama Oscar. Oke. Terus tempelin ke depan kios. Wow. Wah, ya ampun, sorry, dari sekecil itu berarti ya startnya ya? Startnya kecil banget. Cuma pertama ya 2 orang, terus ada karyawan 1 orang. Wow. Wah, ini baru tahu saya. Keren banget loh. Keren banget. Enak di Bali itu karena banyak ekspatriat, banyak turis lalu lalang lihat logo Bitcoin, mereka mampir. Jadi waktu itu gimana sih, maksudnya orang datang untuk beli Bitcoin gitu secara offline gitu ya? Ada yang beli, ada yang tanya-tanya, ngobrol, gue tahu Bitcoin, gue mau. Pak Will, tapi semua orang bule. Luar rata-rata. Gitu. Rata-rata bule. Itu Pak Will yang jagain tiap hari itu shopnya? Setiap hari jagain. Oh ya? Jadi yang awal 2014 ya, kalau pernah jadi nasabah Bitcoin Co ID di 2013, sebelum itu kan juga ada 2014, 2015. Kalau ngechat customer support mungkin ketemu saya. Gitu. Startnya dari sekecil itu ya, sampai gede sekarang perusahaannya ya. Awal ya semua kerjain sendiri, customer support, finance, tax, HR, marketing, apa semua kerjain sendiri. Wow, gile. Tapi banyak waktu itu yang beli, Pak Will. Boleh tahu nggak, maksudnya dari ketika awal start itu 2014 ya, berarti ya 2014-15 gitu, banyak nggak sih orang tuh yang beli gitu, atau kira-kira omsetnya itu bisa sampai berapa per bulan atau per hari gitu? Lupa sih berapa. Ya nggak terlalu besar, cuma buat gaji kita cukup. Kita gaji UMR lah waktu itu. Aku Oscar sama 1 orang ini gaji UMR. Oh gitu. Start dari segitunya ya. Kan berarti ngambil spread 1%, dari segitu aja bisa ngegaji UMR cukup gitu ya. Wah, keren. Nah, tapi ini nggak sih dari se-early itu gitu ya. Kan apa ya? Saya tuh dikasih tahu sama satu teman kan, key of everything itu harus be early gitu kan. Kalau kamu udah late, udah susah lah gitu loh. Harus early kan. Pak Oscar di Indo tuh early banget gitu. Sangat-sangat early lah untuk Bitcoin gitu. Kayak waktu itu challenge-nya Pak Oscar tuh apa sih gitu ketika memulai itu semua gitu? Challenge-nya Oscar maksudnya Pak Will sama Pak Oscar waktu itu gimana gitu? Ya benernya kita beruntung karena kita cuma satu-satunya di Indo kan. Mungkin sampai 2017-2018 kan cuma ada kita. Sedangkan media itu kayak makin lama exposure ke Bitcoin kan makin besar. Ya kita bisa dibilang tahun-tahun itu kita sama sekali nggak butuh marketing effort. Karena media ngomongin Bitcoin, pemerintah ngomongin Bitcoin, swasta ngomongin Bitcoin. Yang dicari cuma kita doang. Itu. Waktu itu. Jadi saat itu ya kita bisa dibilang
nebeng tenar aja gitu karena cuma ada kita. Ya paling tantangannya sebagai early players itu siapapun yang mau cari Bitcoin baik dan buruknya ke kita. Karena konotasi Bitcoin waktu itu tuh jelek sebenarnya, terutama di mata institusional sama pemerintah. Karena waktu itu kalau ada media ngomong Bitcoin pasti Silk Road, tahu Silk Road ya, benar. Buat jualan narkoba gitu kan. Apa pokoknya hal-hal berbau teroris, berbau narkoba, senjata ilegal segala macam, money laundry. Nggak jauh-jauh dari situ. Benar. Nah, otomatis ya semua law enforcement, pemerintah ya cari kita gitu. Terus ada kasus apa, kita yang disalahin, termasuk yang bom tadi. Dan ini orang ini jangan-jangan terlibat Bitcoin itu apa? Digituin kita mesti terangin pelan-pelan gitu. Terus dipanggil kayak pertama kali dipanggil Bank Indonesia, keder loh. Kan kita anak kemarin sore kan. Maksudnya pertama dipanggil direktur Bank Indonesia gitu. Oh ya? Bukan ini ya, bukan gubernur ya, level direkturnya. Ya kita siapa gitu dipanggil direktur Bank Indonesia gitu. Ya pasti pertama panik. Ya tapi itu mendewasakan kita lah. Proses pendewasaan juga. Waktu itu dipanggil buat apa, Pak? Hah? Dipanggil buat Nggak, mereka tanya-tanya aja. Gitu. Industri ini kayak apa gitu. Bukan di Bitcoin apa, di repress atau apa gitu? Enggak. Pure nanya-nanya mengenai itu aja ya? Cuma tanya-tanya doang. Waktu itu boleh ada nggak sih kejadian paling epic gitu, paling selain bom lah gitu? Maksudnya kejadian paling epic, paling berkesan gitu ketika awal-awal building Bitcoin.org itu apa, Pak? Apa ya? Yang Pawil ingat tuh apa yang paling wah ini ngeri banget nih? Apa ya, selama itu ya bom itu sih yang itu paling ini ya, bom ya. Mungkin lebih ke banyak hal-hal yang kayak cryptocurrency itu secara tidak langsung ya tadi kayak mendewasakan kita. Terus kita kayak harus bergerak cepat karena tiba-tiba kita ketemu dengan banyak orang yang mungkin tadinya kita nggak bisa temuin kalau kita nggak di industri ini. Lalu kita belajar banyak juga soal apa itu fiat, apa itu. Itu salah satu keunggulan kripto kan. Dengan orang ngerti kripto jadi ngerti bagaimana uang bekerja. Benar. Siapa yang ngeprint duit, kontrol supply demand-nya uang seperti apa. Sebelumnya orang-orang awam tuh nggak pernah tanya. Benar. Ya, terus kita bisa ketemu para konglomerat di Indonesia, investor segala macam, gara-gara kripto. Mungkin itu yang bisa jadi pelajaran yang ya kita beruntung aja lah bisa itu. Keren. Mungkin kalau tanpa kripto ya mungkin masih nggak tahu jadi apa sekarang. Iya ya. Banyak banget loh yang juga saya dengar hidupnya tuh berubah gara-gara kripto, benar. Nah terus gini Pak Wil, kan apa ya, gak tahu ya, saya ngelihat gini loh, banyak terutama kita lah kalau di kalangan retail seperti saya atau rata-rata new crypto investor lah yang saya kenal gitu ya, yang masih terutama baru-baru masuk gitu, rata-rata dari mereka itu selalu pasti berpikir pengennya tuh beli kripto, entah itu Bitcoin atau altcoin atau bahkan meme coin, terus make life changing money, habis itu bisa pensiun santai-santai gitu. Ya ngerti kan pasti Pak Wil maksud saya, kayak itu rata-rata tuh impiannya selalu seperti itu. Tapi jujur ya, kalau yang saya lihat dari kehidupan Pak Wil gitu ya, sepanjang walaupun saya mungkin belum terlalu banyak kenal in person gitu ya, ngikutin Pak Wil sehari-hari, tapi kalau saya lihat dari daily activity-nya Pak Wil itu kan, maksudnya nggak tahu ya, please correct me if I'm wrong ya, Pak Wil itu saya rasa udah make huge gains lah. Pak Wil beli Bitcoin dari awal, Ethereum dari pre-sale, dulu beli Dogecoin juga nggak Pak Wil? Dogecoin beli. Tuh kan, Dogecoin juga beli. BNB dari awal. Tuh dari awal semua Pak Wil ikut beli itu semua. Obviously saya yakin, wah itu impian semua orang lah udah bisa di sana gitu. Tapi faktanya yang saya lihat Pak Wil tuh kegiatannya tuh bukan yang pensiun-pensiun ongkang-ongkang kaki santai-santai di pantai ngebir gitu, nongkrong gitu kan, rata-rata pada halu gitu loh. Ngebayangin tuh
selalu kehidupannya seperti itu gitu. Powell tuh masih ngurus Indodax, masih punya banyak project sekali yang saya tahu gitu loh, urusin bisnis ini, bisnis itu gitu. Gimana sih Powell kok bisa kayak gitu sih Powell? Kenapa ya? Menarik nih pertanyaannya. Kenapa maksudnya Powell nggak kepikir untuk pensiun gitu, santai-santai kan? Menurut saya harusnya Powell udah bisa lah. Diobrolin sih Living sering the sih dream. sama istri, tapi kayak istri aja bilang nggak mungkin kamu pensiun. Gitu ya. Iya. Emang seneng kerja ya? Ya emang seneng kerja, ngulik, atau minimal apa ya? Mungkin dari kecil udah cukup idealis kali ya. Gimana tuh? Ya kalaupun kerja bukan buat cari duit, gimana caranya kayak membuat dunia ini lebih baik itulah, terutama di Indonesia. Dan aku rasa kripto, terutama blockchain ini jadi salah satu jalan buat masyarakat itu. Ya ini kayak bullshit lah, tapi kayak apa? Kayak keadilan sosial tuh bisa melalui blockchain. Oh wow. Karena itu yang nggak ada di Indonesia, bahwa transparansian kurang di Indonesia. Ya, keadilan dalam artian orang itu punya hak sesuai dengan sesuai dengan hak yang dia miliki gitu, sesuai dengan dia rakyat mempunyai hak yang sama dengan siapapun lah, mau itu otoritas, mau itu pejabat, mau itu oligarki gitu, punya hak yang sama sebetulnya. Tapi kan ya memang kita di negara ketiga memang belum sampai ke situ aja. Tapi bisa jadi blockchain ini jadi salah satu tools ya, buat kita sampai ke sana. Terus paling enggak di inilah satu paling gampang aja, orang lewat kripto bisa naik derajat sosialnya. Kan banyak cerita yang tadi ngomong, orang yang tadinya bukan apa-apa bisa kaya lewat kripto gitu. Minimal lah itu, minimal itu. Makanya targetku di Indodax maupun di semua affiliate company-nya, benernya marketing itu nggak perlu aneh-aneh bikin gimmick ini itu. Kalau orang trading atau orang beli token, dia cuan, dia bakal ngomong kok sama temennya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu udah marketing. Jadi gimana cara kita bikin sistem, ya udah orang bisa trading, tapi mayoritas cuan itu aja. Ada yang kalah pasti gitu. Ada yang kalah pasti. Yang penting yang menang lebih banyak. Gitu ya? As simple as that. Oke. Jadi ya karena bukan cuma duit, benernya ya bener kalau ngomongin duit, ya gua nggak boros gitu. Kegiatan sehari-hari paling cuma lari pagi, ke triathlon gitu kan. Paling keluar negeri setahun sekali jalan-jalan. Mobil juga ya oke lah, menengah ke atas, tapi bukan yang Lamborghini gitu, hypercar enggak. Terus ya benernya bisa pensiun. Iya kan? Udah bisa banget kan. Tapi nggak seru lah hidupnya. Mesti cari sesuatu. Oke. Kalau orang hidup okang-okang kaki doang cepat mati juga. Bener sih. Tapi gini, berarti Powell itu kan lebih saya ngelihat itu bergerak sebagai as a businessman gitu, bukan sebagai, please correct me if I'm wrong ya gitu, bukan sebagai yang kayak rata-rata impian orang itu sebagai trader yang sukses gitu ya kan, bisa kerja dari pantai sambil ongkang kaki, minum bir, minum koktail gitu, tapi wah ngeliatin screennya profit jutaan dolar gitu. Saya ngeliat Powell tuh lebih building a company, bahkan ada beberapa yang saya tahu non profit gitu kan, company-nya non profit gitu, yang Powell bener-bener running, bener-bener take care of gitu loh. Nah gimana sih advice Powell tuh, maksudnya berdasarkan pengalaman Powell, mana sih yang lebih works gitu, being a trader atau sebetulnya ya create company gitu yang memang mungkin di ekosistem ini gitu. Gimana Pak? Benernya dulu cita-citaku kayak gitu. Jadi gitu digital nomad kan. 10-20 tahun yang lalu itu jadi tren itu, orang untuk mulai jadi digital nomad. Kerja remote. Kemudian bisa hidup kemanapun itu. Itu yang dulu 20 tahun yang lalu saya kursus IF segala macam, apply visa, benernya pengennya hidup seperti itu. Tapi emang ya namanya hidup
kayak nggak sengaja ketemu kripto terus bikin Bitcoin Co-ID jadi rame, itu life changing story juga. Karena apa ya, kayak ternyata dengan bekerja corporate misalkan bangun Bitcoin Co-ID, banyak karyawan, itu kan menjadi interaksi dengan karyawan. Terus gimana caranya kita maju bareng-bareng. Oh, ternyata apa yang produk yang kita ciptakan itu merubah hidup orang juga. Itu masuk ke kepribadian juga gitu. Bagaimana kita bersikap, ya kan? Jadi kita happy dong kalau ketemu customer, wah Pak, gara-gara ini saya hidupnya berubah. Nah, ini kayak menjadi apa ya, katalis kita. Wah, berarti kita nggak boleh cuma mikirin duit doang. Ini ada hal-hal seperti ini tuh yang membuat kita lebih bernilai benernya daripada cuma duit. Ya kan? Apa namanya? Ya, tapi orang masing-masing lah. Ya, orang masing-masing. Kan ya orang kan diciptakan ya beda-beda lah. Ada yang orang lebih suka sport car, itu nggak salah. Ya, betul. Ada orang yang pengen istrinya banyak. Ya emang dia kepribadiannya gitu, dia nggak salah juga. Oke. Orang punya caranya masing-masing Dan punya value masing-masing ya. Untuk apa ya, mengartikan apa itu kesuksesan. Oke. Ya kan? Kalau dari kecil dia sukanya punya sport car, ya udah, begitu punya uang beli sport car, apa salahnya? Dan menurut dia itu adalah impian terindahnya dia gitu. Mau jadi influencer terkenal ya salah satu jalan juga gitu. Betul, jalan itu orang beda-beda lah. Oke. Nah, tapi I mean sebagai orang-orang investor seperti saya misalnya gitu ya, atau retail teman-teman saya gitu ya, Pak Will akan lebih advise orang itu untuk belajar trading, ya jadi trader paling handal di crypto market gitu ya, atau ya sebetulnya seperti Pak Will nih yang path-nya building something gitu loh dari industri ini gitu loh. Gimana Pak Will? Kembali ke orangnya. Oh gitu ya. Kalau orangnya memang maunya jadi trader doang, nggak ada salahnya benernya. Trader yang sukses juga banyak. Betul. Both ways works ya sebenarnya. Iya, yang trading doang ada, yang main DeFi doang ada, yang airdrop doang juga ada, yang semuanya juga ada, atau yang lebih milih bikin perusahaan juga ada. Cuma yang masing-masing punya, ya kalau ada opportunity pasti ada risiko, pasti ada di sisi lain ada yang harus dikorbankan juga kan. Benar. Ya tergantung seberapa besar kita mau berkorban. Benernya saya kalau kayak flashback, kayaknya enak juga. Kayak lihat kayak temen-temen yang sekarang mainnya cuma on-chain doang, nggak punya karyawan, ya kan? Iya. Nggak perlu mikirin regulasi gitu. Iya. Ya kan? Terus nggak perlu mikirin karyawan, kita punya karyawan 400 lebih gitu. Kalau ada apa-apa sama kita, gimana kita meyakinkan karyawan gitu bahwa mereka kan punya keluarga buat dinafkahin gitu. Tapi di sisi yang lain ya hal seperti ini kayak ya itu mendewasakan gitu. Kita terpaksa belajar. Terpaksa belajarnya nggak di kuliah tapi ya sehari-hari berbisnis ini. Jadi bagaimana entrepreneurship, bagaimana caranya networking. Jadi, kalau on-chain nggak perlu networking mungkin. Nggak perlu. Ya, semua lewat Telegram, lewat Twitter udah jalan. Benar. Ya kan nggak perlu ketemu orang juga jalan-jalan aja. Benar. Tapi itu menurutku ya tidak membuat orang belajar. Jadi tergantung passionnya orang. Kalau memang terus pengen belajar hal seperti itu, kaya iya, revenue masuk terus iya, tapi mungkin belajarnya stop gitu. Karena ada pelajaran yang berbeda banget di sini ya. Kalau kita masuk ke real world, bikin bisnis gitu, semua beda lah ya. Bahkan kayak kasus insiden kemarin tuh jadi pelajaran dengan harga yang sangat mahal. Oke. Tapi jadi ya belajar, ternyata kurang ini. Terus setelah itu kan dinamikanya banyak. Setelah kasus hacking, bagaimana kita berkomunikasi dengan publik, ya kan, dengan investor, dengan kepolisian, kemudian dengan regulator, BSSN,
Panjang banget tuh ya. Dengan auditor juga. Ya, Oke. jadi banyak pelajaran penting di situ. Dan setiap masalah dinamika seperti ini jadi pelajaran lah. Yang mudah-mudahan ya kayak upgrade. Nah, tapi gini. Kalau Pak Will boleh ngasih advice nih ke orang yang baru lah, anggaplah saya nih, misalnya saya nih orang yang baru terjun ke crypto market di tahun ini gitu. Advice yang Pak Will kasih apa? Sebagai orang yang dari 2012 gitu. Harus belajar blockchain sekarang. Belajar blockchain ya. Apapun industri yang digeluti, belajar minimal pernah pakai wallet, on-chain. Karena kedepannya kripto pasti akan jadi mainstream. Setuju. Pasti akan jadi mainstream. Kalau nggak pelajarin dari sekarang ketinggalan. Betul. Karena yang mulai sekarang 10 tahun lagi dibilang OG. Iya. Paham. Ya kan? Dan yang OG ini yang gainnya pasti paling besar. Dan narasi itu kan selalu berubah. Kalau di cycle-nya kripto setiap 4 tahun, narasi selalu berubah. Benar. Sebelumnya ICO, terus sekarang meme gitu misalkan. Iya. Ya, yuk ikutin aja. Meme juga nggak masalah. Meme bagus menurut saya. Oh iya? Iya. Meme bagus. Ya karena bikin orang tertarik di kripto. Iya, benar. Nah. Dan membuat orang tertarik di kripto dengan cara yang paling simple ya. Iya. Jadi kayak user acquisition-nya menggunakan meme, which is okay. Iya. Menurutku. Ya, user acquisition melalui iming-iming profitable gitu ya. Lucu. Dan apalagi Gen Z gitu kan memang ya pendekatannya nggak bisa serius, pakai teoritis segala macam, bosen. Melalui TikTok. benar. Melalui TikTok kan memang sarana komunikasinya di situ. Iya. Kalau saya yang nerangin ngantuk. Jadi definitely harus belajar blockchain ya. Harus belajar blockchain. Kalau terus kalau path-nya memang mau jadi pengusaha, yang saya advice biasanya mesti punya satu expertise yang jago gitu. Generalis perlu tahu semuanya, maksudnya finance tahu dikit-dikit, marketing tahu dikit-dikit, tapi mesti pilih salah satu yang gua jago. Kalau gua di programming gitu misalkan, tapi dikit-dikit tahu yang lain juga, marketing tahu, manajemen tahu. Gitu. Nah dari situ bisa jadi pengusaha yang jago. Terus orang pengusaha terlalu generalis, dipertanyakan expertise-nya, lu jago apa sebenarnya? Ya, benar. Terus bedanya apa sama orang lain? Sama konsultan dari Big Four gitu misalkan. Jadi nggak ada bedanya. Karena kalau analytical pasti lebih jago yang Big Four. Betul. Tapi kalau gua jago banget di blockchain itu misalkan, plus gua tahu generalisnya semuanya, pasti investor tertarik. I see. Tapi gini, Pak Will ini gak sih very supportive gak sih ke orang-orang yang mau jadi trader handal gitu? Pak Will very supportive. Support aja. Support iya. Tapi kan faktanya itu adalah cuman 1 dari 100 yang make it gitu. Sedangkan the rest 99% itu burn. Ini bukan saya ngomong, tapi teman saya lah yang bilang dia udah lama di industri, dia udah gelutin kripto, forex, saham semua. Dan dia bilang secara rasio itu bahkan kurang dari 1% yang make it gitu. Hanya paling 1 dari 100 bahkan bisa kurang dari 1 gitu. Gimana menurut Pak Will view-nya? Aku nggak tahu ya kalau rasionya. Tapi Pak Will trading nggak sih? Aku sendiri lebih ke invest ya, long term panjang. Long term invest. Saya nggak tahu bener apa nggak rasionya, tapi kayaknya terlalu ekstrim deh. Ekstrim ya 1%. Iya. Tapi kalau misalkan maksudnya katakan 50-50 atau 25% is big enough gitu. Nggak berarti orang yang belajar pasti sukses itu, nggak mungkin. Pasti ada yang gagal, ada yang sukses. Kan memang seleksi alam lah. Kalau semua orang kaya, siapa yang miskin itu? Benar. Pasti kan kalau trading ada yang lebih jago, ada yang lebih secara natural emang berbakat gitu kan. I see. Ya kalau memang passionnya ke situ, aku rasa nggak ada salahnya, iya. Tapi nggak mungkin lah 100%. Mungkin 10%, belasan persen maksudnya.
gitu ya. Atau itu datanya dari mana? Perlu dicek dulu. Oke, siap. Tapi katakan kalau 10% itu masih make sense. Maksudnya dari 10 orang yang mencoba sesuatu, satunya satu yang sukses kan wajar kan? Ya. Oke. Nah, nice. Nah, tuh teman-teman ya. Oke, itu benar-benar apa ya? Menurut saya satu advice yang benar-benar strong, dan secara pribadi saya completely agree ya. Yang namanya kalau kamu belajar dari apa ya di crypto market, harus start dengan ya memahami blockchain gitu ya. Pahamin transfer antar wallet gitu ya. Gimana cara secure wallet gitu ya. Bila perlu kayak supply ya, mungkin lebih jauh ke DeFi gitu ya. Kayak banyak lah, soalnya kita tahu lah ya di Indo aja ada yang kayak bener-bener jago ngulik gituan dan kayak bisa make it banget gitu, ya kan. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini, Pak Will, menurut Pak Will tuh lagi apa sih narasinya? Tadi Pak Will udah bilang meme gitu narasinya ya gitu. Ada lagi gak selain meme yang Pak Will lihat itu? Meme? Meme Sekarang paling kan ya banyak yang ngomongin AI gitu kan. Ya, AI itu lagi trending. setuju gak sih Pak Cuma Will? walaupun AI itu agak-agak susah ya dikaitkan dengan blockchain benernya. Agak jauh lah. Ini menurutku ini dua industri yang benernya bukan berseberangan tapi nggak relate benernya. Dan nggak bisa dicampur ya rada-rada maksa sih benernya. Tapi itu tren, nggak bisa dipungkirin tren itu. Depin malah lebih masuk akal benernya. Decentralized physical infrastructure network gitu ya. Itu lebih masuk akal menurut Pak Will malah ya. Lebih masuk akal. Desentralisasi apa sih namanya, hardware lah. Resource kita desentralisasi. Kan konsep dari Gojek, dari itu kan itu. Betul. Apa sih mereka namanya, crowd economy apa ya namanya? Ya kan tapi ini didesentralisasikan. Make sense gitu. Dibanding AI ya. Ya AI mungkin yang lebih ke Depin mungkin ya lebih gampang ditangkap gitu. Ya kalau yang lain nggak tahu sih, mungkin otak saya nggak nyampe ke sana aja. Kalau kayak RWA gitu. RWA, nah ini saya punya tesis. Gimana nih? Kalau Web3 itu tidak bisa semata-mata Web2 yang di blockchain-kan. I see. Itu narasinya nggak kuat menurut saya. Web3 itu harus something new yang dari Web3-nya sendiri. DeFi itu something new. Iya benar. Cuma ada di Web3. Benar. Walaupun sifatnya benernya mirip-mirip sama bank, tapi bukan bank benernya, karena yang dikolateralkan bukan rumah, bukan sertifikat BPKB gitu kan. Terus narasi meme itu baru. SocialFi, Depin, NFT itu cuma ada di blockchain. Dan semua yang take off di blockchain so far ya, itu nggak ada yang Web2 cuma ya? Web2 di Web3 kan. Nah RWA itu Web2 yang di Web3 kan. Benar. Simpelnya. Dan biasanya so far ya dari pengamatan nggak ada yang take off. Benar sih. Karena apa? Web2 itu sudah mature benernya. Bursa efek tuh sudah mature. Ngapain di Web3-in? Apa yang mau dijawab sih? Isu yang dijawab apa? Ya nggak ada sih sebenarnya. Iya. Even tokenized stocks apa itu juga. Terus industri finansial yang Web2 itu sudah highly regulated. Kalau mau di Web3 kan nanti ada boundary lagi, nggak boleh ini, nggak boleh itu sama pemerintah. Ya terus apa bedanya sama Web2? Kan gunanya Web3 ini transparan, decentralized, global, borderless. Nggak kepake dong kalau mesti dikasih boundary. Oh lu pakai blockchain mesti KYC. Ya, Enggak, udah beda. Udah bukan blockchain banget gitu. Benar. Udah bukan blockchain lagi. Ya benar. Oh gitu ya. Terus jadi mesti bikin narasi yang baru menurutku, bukan yang apa yang udah ada naikkan ke Web3. Make sense. Ya, jadi sesuatu yang harus start dari Web3 ya, bukan dari Web2 di Web3 kan itu nggak works lah menurut Pak Will. Something completely new. Oke. LST itu nggak ada di Web2. Ya liquid staking itu ya. Ini apaan? Ngomong sama orang Web2 pusing kepala. Benar. Oh gitu ya. Tapi di Web3 sekarang gede banget. One of the biggest. I see.
Tapi across semua sektor itu maksudnya gini, boleh tahu nggak sih maksudnya kalau sekarang ini approach Pak Will itu lebih kayak more into the business investment atau memang Pak Will juga kayak masih lumayan ngedijen nih di kripto gitu? Atau udah Bitcoin Ethereum aja gitu? Dijen kecil-kecilan aja sih, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan lah ya. Tapi mostly mah tetap lah ya di the big ones gitu ya. Iya, lebih ke hold aja sih kalau yang gede-gede gitu. Yang kecil-kecil kadang dibisikin, lu mesti beli ini gitu. Beli gitu. Nah, gitu aja. Terus lupa exit. Nyangkut. Naik dipamerin nggak exit. Biasa, kisah klasik trader. Oh gitu ya? Banyak juga Paul ngalamin gitu. Kalau ya? udah di-share gitu kan, naik berapa kali lipat di-share, nggak dijual. Tahu-tahu seminggu kemudian dah ambles di bawah kita beli. Oke. Udah terus dipasrah. Oke. Ini anggap uang jajan. Iya sih, benar sih. Nah, Pak Will, oke. Nah, saya sekarang mau coba move nih ke apa ya? More into apa ya? Oh, ya kita lebih bahas ke crypto marketnya sendiri lah gitu. Kan sekarang ini apa ya? Ya Bitcoin lagi sideways, narasinya kan banyak banget yang sangat-sangat bullish ya for the rescue for ini kan bullish banget narasinya. Ada mulai dari Fed yang udah kemarin starts cut interest rates, udah gitu ditambah dengan US election gitu ya, dan ada masih banyak lagi, belum lagi dengan yang paling sejatinya kan ya memang cycle crypto kan kalau berdasarkan teori Fourier cycle kan harusnya masih lumayan panjang, kita masih punya nafas untuk kayak another leg gitu ya. Nah, Paul masih bullish banget dengan market atau gimana nih view-nya sekarang nih? Masih sangat bullish. Itu yang kita nantikan. Masih sangat bullish. Personal view Paul untuk market sekarang gimana? Maksudnya ya blindly bullish aja atau apa? Ini kayaknya bakal ada gejolak lagi, bakal ada potensi crash lagi di sini atau gimana nih Paul? Coba. Kalau yang short term saya nggak tahu. Oke. Dijawab. Oke. Tapi kalau ngomongin behavior yang 4 tahunan tadi, biasanya itu terjadi berapa ya? 500 hari setelah the previous top. Setelah halving. Setelah halving. Setelah halving plus 500 hari. Itu topnya. Which is Q4 2 tahun depan. 500. Oke. 2 tahun depan. 2015. Iya. Di antara Q2 Q3 gitu. Jadi ya. sekarang masih agak lama. Masih ada ya 6 bulan. 7 bulan gitu. Sampai ke situ. Nah, dari situ artinya kalau kita percaya tren itu, artinya sekarang sampai sana bullish. Oh. Sebentar, kalau Pak W bilang 500 hari, kan kemarin halving kita di April ya. Di April berarti kalau tambah 365 lagi hari ke April lagi, itu masih ada sekitar 135 hari, berarti kira-kira 4-5 bulan lagi. Which is dari April tambah 4-5 bulan, jatuhnya itu around Agustus September gitulah ya. Kira-kira sampai sana ya berarti ya nanti jatuhnya. Masih bullish along the way sampai Agustus September. Kira-kira di waktu itu ya. 500 hari setelah halving tuh guys ya. Dengerin alpha dari Pak William. Jangan lu fade nih orang ya. Ini Pak William dari 2012. Masih bullish. Jadi sekarang Pak Will masih all in. Atau udah mulai parkir cash nih. Pak Will hold ya. Terus. Oh gitu. Pak Will ini apa setiap siklusnya nggak ada exit apa gitu? Saya terakhir borong lagi itu sebelum pandemi. Udah nggak pernah beli lagi. Oh, bentar dulu. Berarti Pak Will bener-bener ketika 2022 market crash 70, 80, 90%, Pak Will nggak ada exit tuh di puncak. Nggak exit sama sekali. Wow, diemin itu. Right, sampai drop 70 Bitcoin nggak jual sama sekali. Right, 70-80% minus sampai sekarang naik lagi right terus. Ethereum juga sama. Wah, ini bener-bener. Kalau yang Ethereum agak beda, kan terpaksa hold kemarin. Karena kenapa lupa passwordnya itu. Oh iya benar. Ya waktu itu yang ICO itu ya. Yeah. Oh gitu. Ethereum terpaksa. Jadi Pak Will bener-bener hold ya. Even BNB apa semua tuh hold semua. Wow. Ini baru keren nih. Soalnya Pak Will punya apa ya, sustainable income juga ya untuk yang supporting. Ya. Oh, itu kuncinya ya. Makanya Pak Will bisa hold dan forget yang ini ya. Oh, gitu. Ini nah pertanyaan. Kalau misalnya bener nih ya, Agustus September peak di tahun depan,
Paul akan exit atau tetap hold? Tetap hold aja. Wow. Belum butuh. Lah. Ini jawaban paling berkelas nih. Belum butuh. Orang kan rata-rata mau exit di pucuk, beli lagi di bawah kan. Soalnya ini susah nebak pucuk dan bawahnya. Iya sih. Iya. Paul juga sehari-hari fokusnya building aja ya, nggak yang kayak ngeliatin. Fokus building aja ya. Oh. Dan kalau mau cuan banget benernya dari building sih. Bener sih. Bener. Ya emang perjuangannya jauh lebih keras. Tapi manfaatnya lebih besar buat orang-orang. Terus profitnya juga jauh lebih besar, potensinya jauh lebih besar. Terus kita belajar gitu. Kalau kita nge-build walaupun project yang kecil gitu, tapi kita ngerasain ternyata ada ini di luar. Kan kita waktu bikin sesuatu pasti research. Terus jadi kita tahu ada ini di sana. Vietnam seperti ini, Thailand seperti ini. Kita pasti rajin datang ke expo, ya kan? Ke conference. Terus connect ke banyak orang. Itu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Oke, I see. Jadi tahun depan pun hold. Sampai kan ada isu nih gede nih. Nggak tahu, Paul saya yakin udah pernah denger lah isu 2026 bakal resesi berat gitu. Isu ya, tapi makin resesi makin bagus buat kripto. Bener sih. Tapi I mean ketika menghadapi itu semua kan biasanya pasti ada gejolak harga gitu. Paul hold aja. Bodoh amat. Tuh ya, lu semua nih kan rata-rata mereka pasti nanya kapan exit, pengennya tuh beli di pengennya tuh rata-rata semua orang tuh senaif itu untuk bisa beli di bawah dan jual tepat di pucuk. Tapi Paul hold terus ya along the way. Terus aja. Sampai kapan Paul pertanyaannya? Wah, nggak tahu sampai kapan. Gitu ya? Belum ada plan kapan exitnya. Iya, belum ada plan. Even Paul ketika exit ke USD atau exit ke Bitcoin? Exit kalau dari Bitcoin exitnya kemana? Memang sih. Tapi kan ada lagi di kalangan Bitcoin maxis kan kayak gitu kan gitu loh. Rata-rata berpikir tuh exit tuh mestinya ke Bitcoin bukan ke USD lagi, bukan exit ke fiat gitu. Tapi exit mestinya harusnya ke Bitcoin gitu. Paul di aliran apa? Bodoh amat lah ya. Bahkan nggak mikirin. Tapi ada tabungan buat anak-anak dan untuk fiat memang ada. Oke. Karena untuk memastikan segila apapun market kripto, ini mereka bisa kuliah gitu. Itu ada. Ini tetap liquid lah ya. Itu aja. Tabungannya cuma itu. Sisanya hold semua. Lainnya semua di kripto sama di sahamnya Indodax. Gile. Ini nih baru lain nih. Approach-nya lain ya. udah beda kelas. Saya juga masih mencoba timing, ini udah hold aja. Ya sama ini lah, bantu teman-teman. Nah, ini saya lagi suka bantu teman-teman yang project Indonesia gitu loh, biar naik daun di dunia gitu. Kita belum ada contoh success story project kripto lokal yang bagus banget, yang bisa dibanggakan di luar negeri. Sekarang ini sih yang selain Indodax itu yang pengen dicapai. Maka dari itu bikin blog dev lah, terus tokenomics. Tapi banyak gak sih sebetulnya, gak tahu kenapa ketika saya makin deep into this industry, ternyata banyak ya builder orang Indo yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar kan, gitu. Iya, tapi rata-rata gitu belum build sendiri ya rata-rata. Ada di ini itu gitu. Iya. Tapi itu jadi impian Paul ya sebetulnya. Ada satu Web3 project dari Indo yang benar-benar go global sampai benar-benar impactnya. Karena malu sama Vietnam. Iya sih, Vietnam gila sih. Kan gedean kita negaranya. Orang IT jagonya juga banyak di Indonesia gitu. Tapi Web3-nya di sini melempem. Kita trading doang di sini. Benar. Tapi yang on-chain dikit, yang main DeFi pun dikit. Benar. Airdrop banyak. Yang gratisan banyak. Benar. Ya, tapi airdrop yang bayar dikit. Iya, yang retro dikit. Itu ya berarti targetnya ya. Pengennya gitu. Jadi ada banyak builders di Indonesia yang sukses. Ya walaupun kalau udah di dunia Web3 itu udah nggak ada kata lokal atau global sih. Betul. Tapi minimal ada jagoan-jagoan lokal ini yang sukses dari Web3, bukan cuma trading ya, tapi bikin sesuatu. Terus harapannya adalah jadi domino effect ke teman-temannya sesama builders di Indonesia. Jadi selain kekurangan success story, kita kekurangan trainer juga.
di sini. Advisor gitulah. Jadi untuk orang bisa sukses kan butuh koneksi, butuh nasihat yang bagus, visinya yang mana, minta dikenalin gitu. Di Indonesia ekosistem itunya belum ada. Web 2-nya sangat mature. Web 3-nya belum. I see. Oh, nice. Nah, oke, ini kita ternyata gak kerasa loh udah 50 menit lebih, dan saya pengen coba nih mungkin ask beberapa questions yang mungkin akan bisa wrap up ini semua ya. Paling gini Pak Will, untuk teman-teman yang baru, satu best advice, what is it? Best advice yang bisa seorang Pak William Sutanto berikan dari sejak yang udah pengalaman di market dari 2012, 12 tahun di crypto market, apa nih best advice-nya untuk orang yang baru? Orang yang baru di kripto ya? Yes. Anggaplah yang baru buka akun Indodax tahun ini gitu. Gue mesti ngapain nih? Itu per trade kan ratusan. Ya. Jadi orang biasanya nggak belajar kalau belum nyemplung. Ya. Jadi mesti ada exposure dulu, walaupun dikit, walaupun cuma 50.000, 100.000. Cobain dulu beli. Waktu beli otomatis akan terpaksa belajar. Oke. Terus mulai ngerti wallet itu apa. Terus dari situ mulai masuk ke community. Di sana tanya jawab, banyak belajar, baca, mulai ngerti airdrop, mulai ngerti ada mainan DeFi, ada NFT, ada Depin segala macam. Start kecil dulu. Itu yang bisa membuat kita belajar. Oke, start kecil dulu. Harus dari situ ya. Kalau soal rasio gitu, kan orang tuh pasti bingung gitu kayak, saya tuh harus berapa persen sih di kripto baiknya gitu. Nah, kalau Pak Will berdasarkan pengalaman Pak Will gimana baiknya? Yaitu all memang risk appetite orang kan masing-masing. Iya sih. Jadi nggak bisa beri nasihat gitu sih. Saya bukan penasihat keuangan juga. Oh gitu. iya. Kalau saya sih comfortable banyak di kripto gitu. Cuma mungkin buat teman-teman yang lain nanti kalau all in di kriptonya salah beli, saya jadi salah kasih nasihat. Tapi gini, mungkin kalau lihat landscape-nya sekarang, semua big family di Indonesia, family office itu punya kripto. Oh ya? Kripto atau minimal Bitcoin. Bahkan perusahaan kripto. Kita PFAK kan perusahaan exchange Indonesia namanya PFAK. Betul. Itu sekarang ada 35 yang terdaftar di Bapepti. Banyak. Ada 35 exchange yang terdaftar. Ya. Nah, itu yang punya license siapa? Ya banyak family, konglomerat di Indonesia gitu. Jadi mereka pun yakin dengan industri ini. Banyak yang mining. Mining Bitcoin. I see. Waduh, ini kayaknya banyak secret mining nih. Tapi saya nggak mau lebih jauh lah soal itu. Oke, it's apa ya? Terus yang kedua gini, ini satu pertanyaan yang kayak menurut saya very crucial ya. Apa sih nasihat mengenai keuangan yang Pak Will mau bagiin ke orang-orang, tapi yang sebenarnya nggak diajarin di sekolah? Gitu. Gimana Pak Will? It's easy to upgrade your lifestyle, but it's very hard to downgrade your lifestyle. Jadi hati-hati kalau mau spending, mau ngubah lifestyle. Katakan intinya ngirit gitu aja lah. Intinya ngirit kalau gampangnya satu kata ya. Soalnya maksudnya kalau udah kebiasaan naik mobil apa misalkan Innova gitu deh. Suruh balik ke Brio pasti setiap hari bakal ngambek. Tapi kalau setiap hari naik Brio aja ya udah enak, AC ya kan, hujan nggak kena, nggak ada yang disesali dalam hidup ini. Tapi begitu upgrade downgrade lagi hidup kedepannya semua disesali. Jadi hati-hati banget untuk upgrade lifestyle. Kecuali kalau memang sudah di titik yang mampu membayar itu gitu. Jadi jiwa konsumtifnya mesti dikurangi. Oke. Dan sebetulnya over this past 12 years gitu ya, apa sih greatest lessons yang Pak Will benar-benar pelajari dan pengen Pak Will share ke
orang-orang gitu loh. Tentang? Entah crypto investing atau in business or in life gitu. Apa sih yang bikin Powell stand out sampai sekarang gitu, dan apa yang pengen Powell bagiin ke teman-teman, dan kalian semua harus ngerti, dan ini nggak diajarin di sekolah masalahnya gitu. Banyak hal sih kalau nggak diajarin sekolah gitu, as simple as ngisi pajak itu, SPT pajak nggak diajarin di sekolah gitu. Padahal tuh penting banget ya. Bagaimana cara menyeberang yang baik pun nggak diajarin di sekolah di Indonesia itu. Ya kan, sekolah is not the best tool for your life lah, apalagi di Indonesia. Jadi mesti banyak belajar dari luar sih sebenarnya, nggak bisa belajar dari sekolah doang. Sekolah itu cuma degree formalitas doang. Semua itu kita pelajarin sendiri. Gua bahkan ngoding belajar sendiri. Oh, bukan sekolah backgroundnya dari IT gitu? Di IT, tapi kan gua ini drop out semester 3. Oh, gitu. Drop out. Bahasa Inggris juga otodidak. Ya walaupun belepotan tapi bisa ngomong lah. Bisa ngomong, bisa listening. Hampir semua ilmu yang berguna itu sekarang dapatnya dari luar sih. Di luar sistem edukasi yang formal. Jadi mesti terus dikulik terus lah. Mau dari termasuk podcast seperti ini. Podcast kan banyak juga. Podcast tuh menurutku sarana yang sangat bagus. Karena aku rutin dengerin podcast waktu makan, waktu lari, bahasa Indonesia maupun Inggris itu. Karena dari situ kita bisa menggali cara berpikir orang-orang hebat kan. Terus kursus online juga aku banyak ngambil, Udemy, Coursera gitu-gitu. Ya upgrade diri aja. Karena pasti nggak cukup kalau cuma dari pelajaran formal doang. Wow, keren. Wah, keren. Oke, Pak Will, mungkin gue akan close podcast kita ini. Udah hampir sejam ya, by the way ya. Udah ya, oke. Dengan ini gue nggak tahu boleh lah ya sama Pak Will. Jadi segmen terakhir gue itu bullish or bearish. Ya, jadi saya sebutin ticker. Ya, Pak Will cukup jawab saya bullish atau bearish. Jawabannya cuma itu, nggak boleh netral. Oke. Aman ya. Ini tapi kita yang top kripto aja. Kita nggak main meme coin. Ada lah dikit-dikit. Oke. Yang pertama, Kaspa, bullish bearish? Bearish. Oke. ICP? Bullish. Oke. Aptos? Bullish. Oke. BitTensor? Bullish. Gak boleh jawab netral ya. Gak boleh. Cuma bisa bullish atau bearish. Litecoin? Bearish ya. Uniswap? Bullish lah ya. Oke. Sui? Masih bullish sih kayaknya. Bullish. Oke. Kalau Polkadot? Bearish kayaknya. Oke. Chainlink? Bullish. Oke. Shiba Inu? Bearish. Oke. Dogecoin? Bullish. Oke. Gua fan-nya Elon Musk. Oh iya. Terus Avalanche? Bearish. Cardano? Bearish. Oke. XRP? Waduh. Bullish. Oh oke. Kalau gitu favorit Indonesia saat ini nih, Manta. Wah, berat nih jawabnya. Apa nih? Tapi udah turun terus. Bearish kali ya. Bearish. Oke. Not financial advice. Ya, setuju, not financial advice. Oke, terus ya the big four lah terakhir. Tron gimana Tron? Tron gua seneng. Bullish on Tron ya. Apalagi ada Sunpalm semuanya. Tron itu menurut gua bagus ininya. Blockchain-nya. Tokenomics-nya. I see. Utility-nya bagus. Benar. Tron bullish. Oke, nice. Terakhir, Big Four, Solana? Bullish. BNB? Waduh. Bullish. Berat nih bullish. Ethereum? Bullish. Bitcoin? Bullish. Mantap. Oke, thank you so much Pak William Sutanto udah join ke podcast Banteng Lari.
Itu dia guys, edisi 7 bersama Pak William Sutanto. See you on next episode. Bye bye guys.